Kisah Sultan Alauddin Khalji, sang penguasa besi dari Delhi. Masa kecil dan awal kehidupan. Alauddin Khalji lahir dengan nama Ali Gursas pada pertengahan abad ke-13 di dalam keluarga Khalji, yang merupakan etnis Turki Afghanistan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ambisi yang luar biasa. Ia dibesarkan dalam lingkungan militer dan aristokrasi, yang membentuknya menjadi seorang pemimpin yang kuat. Pamannya, Jalaluddin Khalji, mendirikan dinasti Khalji dan menjadi Sultan Delhi pada tahun 1290. Alauddin tumbuh di istana yang penuh dengan intrik politik. Ia belajar seni perang, strategi militer, dan administrasi pemerintahan. Jalaluddin sangat mempercayainya dan menikahkannya dengan putrinya, menjadikannya seorang bangsawan berpengaruh. Namun, kehausan akan kekuasaan mulai tumbuh dalam dirinya. Perjalanan menuju tahta sebagai gubernur Karal dan Awadh, Alauddin membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Pada tahun 1296, ia melakukan ekspedisi ke Devagiri Deccan dan menjarah kota tersebut dengan harta yang sangat banyak. Bukannya menyerahkan rampasan perang kepada Sultan Jalaluddin, ia malah menggunakannya untuk merekrut pasukan. Ketika Jalaluddin datang untuk menyambutnya dengan niat baik, Alauddin berkhianat dan membunuhnya di dekat Kara dengan dukungan pasukannya. Ia bergegas menuju Delhi dan mengklaim tahta sebagai sultan, menyingkirkan saingan-saingan lainnya. Pemerintahan Alauddin Khalji. Alauddin memahami bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, ia harus bertindak tegas dan mereformasi Kesultanan Delhi. Ia mengambil langkah-langkah penting dalam berbagai bidang. 1. Reformasi militer dan keamanan. Ia membentuk pasukan yang besar dan kuat untuk mempertahankan kerajaan dari serangan eksternal dan internal. Membangun sistem spionase yang luas untuk mengawasi pejabat dan bangsawan agar tidak memberontak. Melawan invasi Mongol dengan sukses dalam beberapa pertempuran, termasuk pada tahun 1299, 1305, dan 1306, menjadikan Delhi lebih aman dari ancaman luar. 2. Ekspansi wilayah. Alauddin memperluas kekuasaan Kesultanan Delhi lebih jauh dari pendahulunya. Gujarat 1299. Ia menaklukkan wilayah ini dan membawa rampasan perang yang besar ke Delhi. Ranthambore 1301, mengalahkan Rajput Chauhan, salah satu benteng paling kuat di India. Chetor 1303, menaklukkan kerajaan Rajput Mewar. Setelah pengepungan panjang, legenda mengatakan bahwa peristiwa ini berhubungan dengan kisah Ratu Padmini dan Jauhar, bunuh diri massal para wanita Rajput. Malwa 1305 dan Warangal 1310. Ekspansi lebih jauh ke selatan, menaklukkan dinasti Kakatiya di Deccan. 3. Reformasi ekonomi dan sosial. Mengontrol harga pasar, ia menetapkan harga tetap untuk makanan, pakaian, dan barang kebutuhan lainnya, sehingga rakyat dapat hidup lebih baik. Pajak tinggi, ia mengenakan pajak tinggi pada para petani dan bangsawan untuk mendanai tentaranya. Melarang pernikahan politik, agar tidak ada keluarga bangsawan yang menyusun persekutuan untuk menggulingkannya. Melarang minuman keras, untuk menjaga disiplin di kalangan pejabat dan militer. Akhir hidup dan warisannya. Menjelang akhir pemerintahannya, Alauddin semakin paranoid dan bergantung pada orang kepercayaannya. Malik Kafur mulai mengendalikan istana dan memanipulasi keputusan sultan. Pada Januari 1316, Alauddin meninggal dunia. Diduga akibat sakit atau diracun oleh Kafur. Setelah kematiannya, Kesultanan Delhi jatuh ke dalam kekacauan karena Kafur mencoba mengambil alih kekuasaan sebelum akhirnya dibunuh. Kesimpulan, Alauddin Khalji dikenang sebagai salah satu penguasa paling kuat dalam sejarah India abad ke-14. Ia berhasil memperluas wilayah Kesultanan Delhi, menahan serangan Mongol, dan memperkenalkan reformasi ekonomi serta administrasi yang memperkuat pemerintahannya. Meski dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan otoriter, ia meninggalkan warisan berupa negara yang lebih kuat dan stabil dibandingkan sebelumnya.